Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Termasuk mempermainkan Al-Quran adalah melakukan penakwilan terhadapnya dengan penakwilan yang rusak, atau mengembalikan pemahaman terhadap ayat-ayat itu kepada pemahaman yang tidak benar. Apa itu penafsiran yang rusak? Apa itu pemahaman yang tidak benar? Yang menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Quran yang mulia, yang dengannya diutus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya dan sebagai kabar gembira serta peringatan terhadap hamba-hambanya. Kabar gembira bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan peringatan bagi siapa yang menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam banyak ayat tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Di antaranya di surat Saba ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jemaah sekalian, dalam ayat ini ada 3 pelajaran penting. Banyak pelajaran di dalamnya, namun 3 ini yang sangat penting. Yang pertama, Rasulullah SAW kata Allah diutus untuk seluruh manusia. Bahkan ayat-ayat yang lain juga menegaskan beliau bukan hanya diutus untuk manusia, tetapi juga untuk bangsa jin. Maka para jin, nabi mereka juga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah mengutus beliau untuk menyampaikan surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini juga dalil para jin nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan manusia, bangsa jin sekalipun, nabi mereka hanya satu. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, hanya beliau saja. Maka jemaah sekalian, ini termasuk
prinsip akidah Islam tercakup dalam syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu mengimani Rasulullah SAW bukan sekedar utusan Allah, tapi beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin, dimanapun mereka berada, sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang punya keyakinan sebagian ajaran Rasulullah SAW hanya berlaku di Arab, bahkan dia sebut itu sebagai budaya Arab, padahal dia tahu itu syariat Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku di negerinya, maka dia berarti tidak lagi beriman dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya Islamnya batal, walaupun dia masih beriman Muhammad Rasulullah, tapi dia mengatakan beliau tidak diutus untuk seluruh manusia, atau sebagian syariat beliau tidak berlaku bagi kita, hanya untuk bangsa Arab, atau sebagian syariat beliau tidak lagi berlaku untuk orang-orang tertentu yang sudah mencapai derajat wali. Maka ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjelaskan misi pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan Sunnah bersama beliau adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu maknanya beliau mengajak kepada tauhid, mengajak untuk taat kepada Allah, dan mengabarkan orang yang taat kepada Allah serta mentauhidkan Allah, maka baginya surga yang penuh kenikmatan. Memberi peringatan itu maknanya mengingatkan bahaya dosa syirik dan semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, semua perbuatan yang haram, dan mengingatkan orang yang masih melakukan syirik atau menerjang larangan-larangan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah jemaah sekalian, misi diutusnya Rasulullah SAW dan misi Al-Quran serta hadis-hadis beliau SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat ini mengandung peringatan kepada kita. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak menuntut ilmu. Maka jemaah sekalian, kalau begitu nikmat terbesar dalam hidup kita ini diantaranya adalah nikmat Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk belajar ilmu agama. Baik, jemaah sekalian, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita di antara fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dan misi pengutusan Rasulullah SAW adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa jadi membela kita, bisa jadi memberatkan kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika."
Al-Quran itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Maksud hadis ini, Al-Quran kelak di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada kita, hujjah untuk kita, artinya memberi syafaat kepada kita, membela kita, menyelamatkan kita dari api neraka dengan izin Allah. Dan bisa jadi sebaliknya, Al-Quran memusuhi kita, memberatkan kita sampai akhirnya kita masuk neraka, waliyadzubillah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya agar Al-Quran membela kita? Dan bagaimana agar Al-Quran tidak mencelakai kita? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in beliau menjelaskan, Al-Quran akan menjadi pembela kita apabila kita melakukan kewajiban an-nasihatu, kewajiban an-nasihatu terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi SAW, agama itu adalah an-nasihatu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, yang ingin kita bahas di sini adalah apa yang dimaksud an-nasihatu untuk kitabullah. Maka kata Syekh, melakukan kewajiban an-nasihah terhadap kitabullah itu mencakup 6 perkara. Mencakup 6 perkara. Yang pertama, membela Al-Quran. Membela Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkannya. Harus kita luruskan mereka, jelaskan kebatilan mereka, atau orang-orang yang merendahkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang tidak mengandung keraguan sedikit pun terhadap seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu berita-berita masa lalu maupun masa yang akan datang, termasuk hari kiamat, surga dan neraka, dan kehidupan di hari kiamat. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita amalkan. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Al-Quran itulah larangan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mengimani bahwa hukum-hukum di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Mengimani
hukum-hukum dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum dan juga hukum yang sempurna. Barang siapa mengatakan atau meyakini ada selain Al-Quran yang sempurna atau yang semisal dengan Al-Quran atau lebih baik daripada Al-Quran, maka itu termasuk pembatal keislaman. Ini kewajiban kita yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Syekh, mengimani Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki, kemudian diterima oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang keenam, harus kita imani. Al-Quran adalah kalamullah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan huruf dan suara kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian 6. Secara singkat, 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran agar Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian, kapan Al-Quran itu menjadi sebaliknya, akan mencelakai kita di hari kiamat? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, masih dalam penjelasan hadis yang sama. Kata beliau, Al-Quran itu akan menjadi sebaliknya, yaitu mencelakai engkau apabila ahantal Quran, engkau menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, wahajartahu lafzan wa ma'nan wa amalan, dan engkau meninggalkan Al-Quran, baik meninggalkan lafaznya, maknanya, dan mengamalkannya. Walam takum biwajibihi, dan engkau tidak menunaikan kewajiban terhadap Al-Quran. Fa innahu yakun alaika syahidan yaumal qiyamah, maka Al-Quran itu akan mencelakaimu di hari kiamat. Baik, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan penjelasan Syekh, maka kata beliau ada 5 yang menyebabkan Al-Quran memusuhi kita, mencelakai kita di hari kiamat. Yang pertama, menghina Al-Quran. Yang kedua, meninggalkan lafaznya, maksudnya tidak membacanya, tidak mau membacanya, atau mempelajari cara membaca dengan benar, tidak mempelajari makharijal hurufnya, tidak pula tajwidnya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan maknanya, maksudnya tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari tafsirnya untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat, tidak mengamalkannya. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak dipelajari? Dan yang kelima, tidak melakukan kewajiban terhadapnya, seperti kewajiban membelanya, mengamalkan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian 5 sebab yang akan menjadikan Al-Quran itu memusuhi kita di hari kiamat. Namun pada kesempatan yang singkat ini, kita ingin memperdalam bagian yang pertama, yaitu tentang menghina Al-Quran atau merendahkan Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran
sehingga merendahkannya. Inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas lebih mendalam. Maka para ulama menjelaskan, menghina Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran itu ada dua bentuk. Mempermainkan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, al-istighfaf au isqatu hurmatihi, merendahkannya atau menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Maka ketahuilah, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Menghina Allah, menghina ayat-ayatnya Al-Quranul Karim, dan menghina Rasulullah SAW menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan dengan sangat tegasnya Allah Azza wa Jalla mengkafirkan pelakunya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang yang menghina itu, mengapa kalian melakukan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Perhatikan jawaban mereka jemaah sekalian. Mereka hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tidak serius. Tidak serius. Hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka apa jawaban Allah terhadap mereka? Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya Al-Quran dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian permainkan, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Alasan kalian hanya main-main itu tidak diterima. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah. Ini langsung dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ayat ini mengandung pelajaran penting. Sebagaimana kata para ulama mufassirin, agama Islam itu, keimanan kepada Allah itu dibangun di atas dasar pengagungan dan cinta kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, dua pondasi keimanan. Pengagungan dan cinta kepada Allah. Pengagungan inilah yang membawa kita tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapannya, tidak berlaku sombong atasnya. Kemudian cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang membawa kita mendekat kepadanya. Ini dua pondasi keimanan. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula mengagungkan syiar-syiarnya, berarti dia merusak pondasi keimanan. Dia merusak keimanannya sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya orang yang menghina Allah menjadi kafir, atau menghina ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, dia menjadi kafir, atau menghina Rasulullah SAW, dia menjadi kafir. Dan berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat. Dan subhanallah jemaah sekalian, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran penting.
orang yang melakukan ini adalah orang yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Amalannya besar, jasanya besar terhadap Islam. Dia berjihad, bahkan jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas jihadnya sesuai syariat. Jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ini jihad beneran. Walaupun demikian, dia menjadi murtad, kafir. Allah turunkan ayat mengatakan kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Mari kita lihat kisah turunnya ayat ini. Disebutkan para ulama mufassirin riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seseorang di perang Tabuk, dia berkata dalam perjalanan perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qura'ina haula arghaba butunan wala akdhabu alsunan wala ajban inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Dia mengatakan, kami tidak melihat ada orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu, yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Jadi siapa yang dia hina? Para pembaca Al-Quran. Itu baru pembaca Al-Quran, apalagi Al-Qurannya. Yang dia hina adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka kebetulan ada di situ ada banyak orang. Di antaranya ada sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepadanya, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Kamu dusta. Sebenarnya kamu ini adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar ucapanmu ini akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan berita ini. Orang itu pun ikut. Pingin dia lebih cepat daripada Auf, supaya dia bisa ngasih alasan kepada Nabi SAW. Ternyata jemaah sekalian, Al-Quran mendahului mereka berdua. Qad sabaq fawajada al-Quran qad sabaqahu faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Auf telah didahului oleh Al-Quran. Al-Quran sudah turun duluan mengabarkan tentang hukum atas ucapan mereka. Maka tiba-tiba orang itu muncul, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke hewan tunggangan beliau dan sudah mulai berjalan. Faqal, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddath hadits rukban naqta'u bihi ana at-tariq." Ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan berbicara layaknya para musafir supaya bisa menghilangkan kepenatan dalam perjalanan ini. Jadi dia beralasan, ini enggak serius. Wahai Rasulullah, kami hanya main-main, sama seperti musafir yang lain, butuh hiburan. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelumnya, kata Ibnu Umar, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqun binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata latankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab." Aku melihat orang itu
berpegangan di tali kekang ontanya Rasulullah SAW dan kakinya tersandung-sandung batu, sakit sebenarnya, tapi seakan-akan dia sudah nggak terasa lagi karena saking takutnya dia dan ingin mencari pembenaran dari Rasulullah SAW, sehingga dia mengemukakan alasan, ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Itu alasanmu tidak diterima. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi beliau hanya menjawabnya dengan membaca ayat ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Dan Nabi SAW tidak menoleh kepadanya karena marah dan tidak menambah ucapan apapun. Beliau hanya membacakan ayat ini. Inilah jemaah sekalian, kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. At-Taubah 65-66 mengkafirkan orang-orang yang menghina Allah, melecehkan Al-Quran, atau menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ulama menjelaskan, menghina itu, memperolok-olok itu ada dua macam. Dilakukan dengan tegas, dengan ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan, atau dilakukan dengan tidak tegas. Maksudnya tidak tegas gimana? Hanya dengan isyarat. Hanya dengan isyarat. Memberi isyarat-isyarat yang bermakna penghinaan. Mungkin seperti di zaman kita sekarang, menggambar karikatur misalkan, untuk menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina Al-Quran, atau menghina Allah, maka hukumnya sama saja. Baik ucapan itu keluar dari lisan atau dari tulisan, sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kemudian jemaah sekalian, kita akan mengutip contoh-contoh dan penjelasan para ulama tentang bentuk-bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ini saya nukil dari sebuah kitab yang berjudul Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Amaliyah. Pembatal-pembatal keimanan, ucapan maupun perbuatan. Ini adalah disertasi doktor yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Beliau mengatakan, wal istihanah al-amaliyah bil Qur'anil Karim an yaf'ala amidan ma yatadamman ihtikaran aw istighfafan bihadzal Qur'an. Menghina secara amaliyah terhadap Al-Qur'anul Karim adalah seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengandung perendahan atau peremehan terhadap Al-Quran ini, au isqatan lihurmatihi, atau menjatuhkan kehormatannya. Walihadhil istihanah iddatu amthilah. Di antaranya ada beberapa contoh. Minha an yada'al mushaf tahta qadamihi. Contohnya kata beliau, seseorang menginjak mushaf Al-Quran. Dia injak mushaf Al-Quran dengan sengaja. Au yulqihi fil qadhurat, atau dia lempar di tempat sampah atau tempat kotoran atau tempat bernajis. Dan jemaah sekalian, inilah di antaranya yang dilakukan oleh para dukun.
Dan ini ada sebuah kejadian nyata. Pernah kita temukan seorang dukun di sebuah daerah, di depan WC-nya yang menjadi keset kaki adalah Al-Quran, supaya setan mau menolong dia. Makanya dukun itu jenis manusia yang paling kafir. Makin kafir dia, makin sakti, makin banyak setan yang mau menolongnya. Tapi sayangnya banyak orang tertipu. Kemudian kata Syekh, au yas'a ila taghyirihi wa tabdilihi, atau dia merubah-rubah Al-Quran dengan cara apa? Bi ziyadatin au nuqsanin, dengan cara menambah-nambah atau mengurangi. Ini termasuk mempermainkan Al-Quran. Dia tambahi hurufnya atau harakatnya, atau dia kurang-kurangi. Kemudian beliau menukil kesepakatan ulama dan penjelasan ulama 4 mazhab. Pertama, beliau nukil kesepakatan ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Annal ulama ittafaqu, bahwasanya ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, mengapa dalam pembahasan agama Islam, kalau telah terjadi kesepakatan, itu ulama selalu menyebutkan ini hukum disepakati. Kenapa jemaah sekalian? Apa pentingnya itu? Pentingnya itu adalah kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Beda kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin kita masih boleh beda pendapat. Mungkin kita masih menerima dan bertoleransi dengan perbedaan. Tapi kalau ulama sudah sepakat, itu tidak lagi menerima perbedaan dan tidak ada toleransi bagi orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan kesepakatan ulama itu disebut sesat. Jadi ini yang harus dipahami. Ajaran agama, kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh ada ruang perbedaan di situ. Yang berbeda, dia disebut sesat, bahkan sesatnya bisa sampai tingkat kekafiran. Kalau ulama beda pendapat, mungkin kita masih diberi ruang untuk berbeda pendapat. Tapi kalau sudah sepakat, nggak boleh lagi. Baik. Di antara kesepakatan ulama, ittafaqu ala anna kullama fil Quran haqqun, bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Jadi harus kita sepakat ini jemaah sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan ada satu yang salah dalam Al-Quran, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ada satu huruf yang salah, karena dia menyelesaikan kesepakatan ulama. Ini sepakat ulama tidak menerima perbedaan pendapat. Wa anna man zada fihi harfan min ghairil qiraatil marwiyah al mahfuzah al manqula naql al kafah aw naqasa harfan aw baddala minhu harfan makana harfin wa qad qamat alaihi al hujjah annahu min al Qur'an fatamada muta'ammidan likulli dhalik aliman bi annahu bi khilafi ma fa'al fa innahu kafir. Kata beliau, ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwasannya orang yang menambah satu huruf, ya jangankan satu kata atau satu kalimat atau satu ayat, satu huruf jemaah sekalian, dan huruf itu tidak terdapat dalam bacaan yang diriwayatkan secara sahih dengan penukilan yang benar dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu dia tambah sendiri dari dirinya, atau mengurangi satu huruf, menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf, atau menukar posisi huruf. Seharusnya huruf akhirnya adalah waw, dia rubah sebelum akhir waw. Setelah waw dia ganti huruf lain, misalkan. Dan telah tegak hujah atasnya.
bahwasannya itu Al-Quran posisinya begini, jangan kamu rubah. Dia sudah tahu, sudah tegak hujah atasnya. Dia tetap melakukan perubahan itu dengan sengaja, dalam keadaan dia tahu apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan aslinya Al-Quran. Fa innahu kafirun, maka dia adalah orang kafir. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wa yaqulu aidan, Ibnu Hazm juga berkata, innal ummata mujtami'atun kullaha bila khilafin min ahadin minhum wa huwa anna kulla man baddala ayatan minal Qur'an amidan wa huwa yadri annaha fil masahif bi khilafi dhalik aw asqata kalimatan amdan kadhalik aw zada fiha kalimatan amidan fa innahu kafirun bil ijma' al ummati kulliha. Umat Nabi Muhammad SAW juga seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Maksudnya para ulama semuanya sepakat. Barang siapa yang merubah satu ayat dari Al-Quran dengan sengaja, padahal dia tahu ayat itu terdapat dalam Al-Quran berbeda dengan apa yang dia lakukan, atau dia hilangkan satu kalimat secara sengaja, atau dia tambah satu kalimat secara sengaja, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan seluruh umat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian beliau juga mengutip dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an, ketahuilah, barang siapa merendahkan Al-Quran, awil mushaf, atau merendahkan mushaf Al-Quran, au bisyai'in minhu, atau bagian dari Al-Quran seperti satu ayat atau bahkan satu huruf, au sabbihima, atau mencela dia satu ayat, au jahadahu, atau menentangnya, mengingkarinya, tidak mau mengikutinya, mengakuinya sebagai ayat Al-Quran, au harfan minhu, atau hanya satu huruf yang dia tentang, dia ingkari, au ayatan, atau satu ayat, au kadzdzaba bihi, atau dia dustakan, tidak mau mempercayainya, au bisyai'in minhu, atau sebagian darinya dia dustakan, au kadzdzaba bisyai'in mimma sarah bihi fihi min hukmin au khabarin, atau dia mendustakan hukum atau kabar yang sudah jelas padanya, au athbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Quran. Al-Quran menafikannya, tapi dia tetapkan. Fahuwa kafirun inda ahlil ilmi bi ijma'in. Maka dia kafir menurut ulama berdasarkan kesepakatan ulama, ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jemaah sekalian, ini contoh-contoh dan penjelasan kesepakatan ulama orang yang kafir karena merendahkan atau mempermainkan Al-Quran. Baik. Kemudian beliau menukil juga penjelasan ulama tentang orang-orang Nasrani yang menolak Al-Quran. Jemaah sekalian, kenapa orang-orang Nasrani menolak Al-Quran? Orang Nasrani berdalih dengan ucapan orang yang mengaku Muslim. Siapa yang mereka maksud? Orang-orang Syiah. Makanya pembahasan kita ini juga terkait dengan salah satu bentuk kekafiran orang-orang Syiah, yaitu mereka meyakini Al-Quran sudah tidak asli lagi. Padahal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan mereka tambah lagi dengan tuduhan sahabat telah merubah Al-Quran. Na'udzubillah. Sahabat yang Allah berikan rekomendasi dan juga direkomendasi oleh Rasulullah SAW, dan sudah dipastikan mereka masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi dituduh oleh orang-orang Syiah telah berbuat kekafiran dan kemunafikan sepeninggal Rasulullah SAW. Maka Imam Ibnu Hazm menjawab orang-orang Nasrani
Bagaimana menjawab orang-orang Nasrani? Kata beliau, wa amma qauluhum fi da'war rawafid tabdilul Qur'an fa inna rawafid laisu minal muslimin. Singkat saja jawabannya. Kata beliau, adapun ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Quran telah dirubah berdalih dengan ucapan orang-orang Syiah, maka sesungguhnya orang-orang Syiah itu sama dengan mereka, bukan muslim, kafir juga. Jadi ucapan mereka nggak bisa dijadikan hujah. Ucapan orang-orang Syiah itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Jadi ini bantahan kepada orang-orang Nasrani. Kemudian beliau sebutkan pendapat 4 mazhab. Berikut saya sebutkan secara singkat insyaallah. Yang pertama dari mazhab Hanafi. Dinukil dari Muhammad bin Ismail Ar-Rashid Al-Hanafi. Beliau berkata, "Man istakhaffa bil Qur'an aw bil masjid aw binahwihi mimma yu'adzam fi syar'i kafar." Barang siapa merendahkan Al-Qur'an atau merendahkan masjid atau apa saja yang diagungkan dalam syariat, maka dia kafir. Wa man wada'a rijlahu 'alal mushaf halifan istighfafan kafar. Dan barang siapa meletakkan kakinya di atas mushaf dalam keadaan dia ingin merendahkan mushaf tersebut, maka dia kafir. Ini nukilan dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, beliau nukil dari Ad-Dardir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, anna min mujibatir riddah, bahwasannya termasuk sebab-sebab yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau menjadi murtad adalah ilqa'a mushafin au ba'dahu walau kalimatan, membuang mushaf Al-Quran dia buang, atau sebagian dari mushaf walaupun hanya 1 kalimat. Wa kadza haraqahu istighfafan la saunan. Begitu pula membakarnya dengan niat menghinakannya, bukan menjaganya. Jadi membakar itu jemaah sekalian masih bisa diartikan 2, menghinanya atau sebaliknya ingin menjaganya. Karena dulu para sahabat menjaga Al-Quran dengan cara dibakar. Maksudnya daripada dibuang di tempat sampah atau dikhawatirkan nanti tidak terurus mushaf Al-Quran itu, lalu terhinakan, berdebu, kena kotoran, maka lebih baik dibakar. Atau bisa menyebabkan mudarat. Dulu sahabat membakar mushaf-mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsman, khawatir kaum muslimin terpecah belah, maka mereka satukan mushaf mengikuti mushaf yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada maslahat. Boleh dibakar dengan niat untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau dia niat untuk merendahkan Al-Quran, maka kata beliau ini termasuk penyebab dia murtad. Iya. Kemudian wa mithlul mushaf al-hadits, sama dengan mushaf buku hadis. Wa asmaullahi ta'ala wa kutubil hadis. Begitu pula nama-nama Allah dan buku-buku hadis sama, hukumnya sama. Wa kadza kutubul fiqh in kana ala wajhil istighfaf bisyariah. Begitu pula buku-buku fikih, buku-buku yang dalamnya ada ajaran Islam. Kalau seseorang memperlakukannya dalam bentuk menghina, maka itu termasuk penyebab dia murtad. Baik, ini dalam mazhab Maliki. Berikutnya mazhab Syafi'i. Beliau menukil dari Imam Nawawi rahimahullah, al-af'al al-mujibah lil kufri hiya allati tasduru an ta'ammudin wastihza'in bid-din sarihun ka ilqa'il mushaf fil qadurat. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menghina agama secara jelas, seperti melempar mushaf di tempat kotoran. Melempar mushaf di tempat kotoran. Ini dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hambali,
Beliau mengutip dari Al-Bahuti, salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Beliau menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya, awwajada minhum tihanul Quran. Di antaranya adalah seseorang yang menghina Al-Quran dan seterusnya. Jadi beliau menyebutkan beberapa yang lainnya. Intinya yang ingin kita bahas di sini adalah penghinaan terhadap Al-Quran itu adalah kekufuran, disepakati juga oleh ulama dari 4 mazhab. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Orang yang menghina Al-Quran atau para pembaca Al-Quran yang menyebabkan diturunkannya surat At-Taubah ayat 65-66 tadi, itu yang ngomong hanya satu orang. Tetapi ayat turun mengkafirkan mereka semuanya yang hadir di tempat itu. Ayatnya turun dalam bentuk jamak. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Disebutkan kalian, padahal yang melakukan hanya satu orang. Maka jemaah sekalian, di sini terkandung peringatan keras bagi kita. Kalau kita ikut hadir di saat ada orang melakukan dosa kekafiran seperti mengingkari dan menghina Al-Quran, maka kita menjadi kafir seperti dia. Kecuali kalau kita mengingkarinya. Oleh karena itu, sahabat Auf bin Malik tidak termasuk yang kafir. Karena beliau hadir di situ, kebetulan ada di situ tanpa beliau sengaja, dan beliau mengingkari orang itu, menegurnya dengan keras. Jadi jemaah sekalian, ini syarat. Dan ini berlaku sebenarnya untuk semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa apapun, kita nggak boleh berada bersama orang-orang yang melakukannya, kecuali untuk satu tujuan. Apa itu? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau membubarkan orang yang melakukan itu. Kalau kita diam-diam saja, kita juga terancam terkena hukum ini. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 140. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini jemaah sekalian, bahaya besar. Nah jemaah sekalian, pembahasan ini juga terkait dengan bentuk mempermainkan Al-Quran yang kedua. Inilah pembahasan terakhir kita. Tadi kita katakan mempermainkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, merendahkan Al-Quran, itu ada 2 bentuk. Maka ini yang kedua. Apa yang kedua? At-ta'wilul fasid. Termasuk mempermainkan Al-Quran adalah melakukan penakwilan terhadapnya dengan penakwilan yang rusak, atau mengembalikan pemahaman terhadap ayat-ayat itu kepada pemahaman yang tidak benar. Apa itu penafsiran yang rusak? Apa itu pemahaman yang tidak benar? Yang menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang melakukan penafsiran atau mencoba memahami satu ayat, tapi penafsirannya dan pemahamannya bertentangan dengan pendapat ahlus sunnah, bertentangan dengan pendapat para sahabat, maka mereka termasuk mempermainkan Al-Quran. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau,
ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mempermainkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Dan jika setan membuat kamu lupa sehingga kamu duduk bersama mereka, maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang zalim tersebut. Segera tinggalkan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini Allah sebut mereka sebagai orang-orang zalim. Maka Asy-Syaukani berkata, wa fi hadhil ayah mau'izatun 'azimatun liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah. Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang mentolerir untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, yang menyebarkan kebid'ahan mereka. Maka ayat ini memberi peringatan kepada mereka. Kenapa? Alladzina yuharrifuna kalamullah. Karena orang yang berbuat bid'ah itu menambah-nambah dalam agama, mereka termasuk orang-orang yang menyelewengkan ucapan Allah. Wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih. Dan mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa yarudduna dzalik ila ahwaihimul mudillah wa bidaihimul fasidah. Yaitu mereka kembalikan pemahaman ayat-ayat tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Jelas jemaah sekalian apa maksud beliau? Termasuk mempermainkan ayat Allah dan mempermainkan hadis Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan ayat dan hadis tersebut untuk mendukung bid'ah. Padahal syariat melarang bid'ah. Untuk mendukung pemahaman yang menyimpang, atau dia tafsirkan sendiri berbeda dengan penafsiran sahabat. Ini termasuk mempermainkan. Maka Allah dalam ayat ini melarang kita duduk bersama mereka. Dia sampaikan dalil. Dia bahkan bukan hanya sampaikan, dia hafal. Terkadang bukan hanya hafal ayatnya saja, lafaznya saja, sampai halaman dan posisinya pun dia hafal. Tapi dia memahaminya tidak sesuai pemahaman salaf. Maka dia termasuk orang yang mempermainkan Al-Quran. Walaupun dia tidak dikafirkan. Kenapa? Ada uzur bil jahal. Karena dia melakukan itu bukan dengan maksud menghina Al-Quran. Maka dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Iya. Jadi ini penjelasan para ulama, termasuk mempermainkan Al-Quran, menafsirkannya tidak sesuai dengan maknanya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, sehingga Al-Quran kelak na'udzubillah di hari kiamat menjadi musuh bagi kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan dan azabnya. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Jemaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, panitia, dan seluruh hadirin wal hadirat. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official. Wahyu ini dengan Quran dan hadis yang